Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi baraka ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi bukuriha. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tausiah kita pagi hari ini mengambil surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sekalian, pada pertemuan sebelumnya saya menyampaikan tentang madza yaf'alul islamu bil muslimin, apa yang diperbuat Islam terhadap umat Islam. Jadi mengangkat derajat orang Arab dari masyarakat yang tidak sama sekali diperhitungkan menjadi masyarakat yang bisa menaklukkan dua imperium besar. Itu Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berislamnya mengacu ke situ kepada baginda Nabi, insyaallah khilafiyah kecil itu menjadi hal yang bisa dinetralisir. Tapi kalau kemudian membatasi pada tokoh tertentu, orang tertentu, ya mesti kekurangan manusia itu yang akan terbawa. Alhamdulillah, Islam yang sampai ke kita itu Islam yang sudah sempurna. Nah, agar kita mengerti bagaimana proses Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berislam itu dulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan apa saja di dalam kehidupan, tidak serampangan, tidak asal begitu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau dia menyampaikan sesuatu kan sunnah hukumnya, baik qauliyah, fi'liyah maupun taqririyah. Sunnah berupa perkataan, sunnah berupa perbuatan, sunnah berupa ketetapan. Akan tetapi asbabun nuzul beberapa ayat itu menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jika menghadapi sesuatu dalam kehidupan belum jelas bagi dia menunggu wahyu, intadharal wahyu. Seperti kasus awal surah An-Nur, sebelum turun surah An-Nur ayat tentang li'an, Rasul ini kan didatangi oleh seorang laki-laki yang memergoki istrinya, sedang selingkuh, nyingok-nian, Pak. Sementara ayat yang sudah turun, ayat yang tentang menuduh zina, ayat tentang jika suami yang mendapati keluarganya belum, maka Rasul ya hanya menyampaikan, ya harus kau buktikan dengan 4 orang saksi, kalau tidak awak dibukul, digebuk 80 kali. Akhirnya sang suami ini bersumpah demi Allah bahwa dia jujur dalam menuduh
istrinya begitu. Akhirnya dia bersumpah sampai 4 kali, dan yang 5 kali mengatakan wala na'natullahi alayya in kuntu minal kazibin. Laknat Allah atas saya kalau saya ada bohong dalam menuduh. Istrinya juga sama, istrinya menolak tuduhan itu dengan bersumpah 4 kali, dan yang kelima anna ghadaballahi alayya in kana minas sadiqin. Kemurkaan Allah atas saya kalau suami saya benar. Itu yang disebut kemudian dengan ayat li'an. Sebelum turun ayat ini, akhirnya Rasul bilang begini, Pak, saya tahu pasti ada yang bohong antara kamu berdua nih, cuma siapanya tidak. Kalau kakek bayi itu terlahir ini dengan ciri seperti yang disebutkan Rasulullah, maka benarlah suami ini menuduh bininya. Jadi menunggulah turun wahyu sehingga turun ayat awal surah An-Nur. Begitu Rasul berhati-hatinya, Pak. Ya, kita sekarang ini kadang-kadang meremehkan semua perbuatan yang nak digawikan. Benarnya, nah di musim media ini sekarang terkesan benar itu kurangnya dia viral, banyak diomong ke benar, amun tidak diomong ke tidak benar. Lalu seperti cerita Nasruddin, Pak, dalam cerita sufi itu Nasruddin gawa anak unta, nah dijual ke pasar, direkayasalah oleh para orang yang akan berkonspirasi dengan dia dengan mengatakan itu anak kambing atau itu kambing. Nasruddin nak kemana? Nak jual anak unta ni lah. Bukan, kambing itu. Kata Nasruddin, gila waktu unta ini. Yang pertama masih tegar dia, Pak, ini unta. Ketemu yang orang kedua, ayo nak jual kambing ke mana? Bukan kambing, unta ini. Cuma mungkin sakinglah banyaknya orang ngomong itu kambing. Akhirnya Nasruddin nyerah pula. Nah, sudahlah kambing jadi. Jadi sekarang ini benar itu cak itu, Pak. Apabila diviralkan perasaan benar. Apabila banyak menggawikan perasaan benar, tidak lagi melihat hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melihat lagi. Nah, itulah diantara persoalan-persoalan masa viral, masa-masa media sosial sekarang ini. Yang parahnya lagi pakai raso-raso. Rasonya bagus, baik, ini tidak masalah. Bapak harus tahu, Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, menyebutkan tentang sejarah manusia pertama yang membawa berhala ke sekitar Ka'bah itu. Namanya Amr bin Luhai dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Amr bin Luhai ini, Pak sekalian, itu wong sugih. Wong sangat sugih. Saking sugihnya kalau hari Idul Adha, kalau bagi wong Islam itu nyembelih unta itu bukan lagi 1 atau 10, ratusan bahkan ribuan. Segala wong melewat suruh mampir makan. Wong sugih tapi dermawan. Berangkatlah dia dalam sebuah bisnisnya. Ada riwayat menyebutkan ke selatan berarti ke Yaman, ada orang menyebutkan ke utara berarti ke Syam. Jika ada wong menyembah patung. Apa itu? Patung katanya. Bagus saja, bagus. Kata yang nyembah kan, boleh aku minta sikok, laju lambelah. Dia gawaklah patung tadi. Diletakkanlah di sekitar Ka'bah itu. Diomonglah dengan masyarakat sembah, bagus juga nih. Selain kau nyembah Allah, nyembah ini juga. Itulah yang disebut syirik itu, Pak. Jadi syirik itu wong nyembah Allah tapi nyembah yang lain, itu yang disebut syirik. Amun tidak nyembah sama sekali namanya kafir itu.
Tapi sama-sama dosa tidak diampuni gitu. Maka sampai hari ini Pak, yang didengar wong di tengah masyarakat itu sugih yang dermawan, kiai kalah. Lebih didengar wong sugih yang dermawan dibanding pada alimnya. Apalagi alimnya tidak sugih, tidak dengar wong. Jadi apa yang ditunjuk wong sugih dermawan itu diyo ke wong. Nah itu maka apa? Nah rasa-rasanya bagus ini apa namanya? Patung-patung ini. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan Amr bin Luhai ini min ahli nar. Tapi nanti cucung-cucungnya pada zaman Nabi SAW masuk Islam Pak. Amr bin Luhai ini. Nah sekalian, itu yang harus dihindari. Jangan sampai cak itu berislam itu. Jadi berusaha tahu. Apalagi sekarang musim media sosial. Saya baru nunggu tadi Pak, orang azan tadi mendownload tafsir Ibnu Katsir itu sebentar sekali sekarang di Android itu. Bisa, jadi Bapak ketik baik hukum Islam apa muncul ya, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab gitu. Jadi mahajah kita. Jadi diturunkannya Allah menurunkan Rasul dan Al-Quran itu menjadi hujah bagi Allah atas kita. Jadi tidak baca lagi kayak di akhirat ngomong aku tidak tahu tentang urusan agama. Langsung kan ngomong dihisab misalnya, ngapo kau jani aku tidak tahu malaikat, tidak baca. Karena Qurannya lah sempurna, Rasulnya lah diutus. Berarti apa yang harus dilakukan sekarang? Ya memahami agama ini, tidak baca lagi Pak. Kalau udah baca ngaji dewek nanyo. Awalnya tidak nanya ya tidak tahu, kita tidak tahu kalau tidak nanya mana. Maka saya baca dalam surah Al-Baqarah tadi, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Kafah itu ada dua sebetulnya kafah. Kalau kafah ajaran ada di sini, walaupun di tafsirnya ya kafah yang pemeluk, tapi Islamnya Rasul diutus kepada seluruh manusia kan ada ya di ayat yang lain. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnasi basyira wa nadhira. Nah, Islam yang dipahami di kebanyakan itu masih di hal mahdoh, ibadah mahdoh gitu. Dalam ibadah, dalam hal-hal yang bersifat kemasyarakatan, wong lebih menguatkan adatnya dibanding syariatnya. Adat itu apa dia Pak? Kebiasaan. Dari tidak ada menjadi ada, dari ada tidak ada lagi. Zaman bingin kalau wong hajatan nikah itu apa dia? Cara makannya behidang kan? Behidang Prancis enggak dulu? Tidak, main hari. Nah, kau gawa adat Prancis tadi. Ayo kan? Maka saya ditanya oleh wong dusunnya Pak Fadlan, ngapa jarang kesini lagi Ustaz? Tidak menarik lagi. Prancisan kamu, aku kalau berhidang aku datang aja. Kamu Prancis enggak boleh. Jadi adat itu tadinya tidak ada bisa diadakan. Prancisan tadi. Tapi kalau nak balik lagi diadakan juga tidak ada masalah. Itu adat Pak. Nah kalau syariat kan bukan, karena syariat itu ketetapan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bukan untuk ditiadakan, kita yang menyesuaikan dengan syariat itu. Nah ayat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, Allah menyebut selalu kan dalam ayat dalam Al-Quran itu ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu. Kalau orang dalam ulumul Quran mesti menyebut ini ciri-ciri ayatul makkiyah itu ya ayyuhalladzina amanu. Jadi gelombang itu Pak sekalian, kalau Allah memanggil ya itu nida, bahasanya kan panggilan. Ayu itu juga nida, panggilan juga. Ha ya ayu ha, tambih, nah itu udah kate dalam bahasa kita.
Dalam bahasa Indonesia terjemahannya hanya wahai. Jadi 2 kali wahai, dan makna tambihnya itu yang tidak bisa diwakili terjemahan apa dak kate. Tambih itu artinya orang karena cara dipanggil berarti mendengarkan nian, yastami'. Kalau istilah wong Jawa itu kalau dipanggil dalem gitu. Kalau wong Palembang apa dia? Kata ya. Ya pokoknya dipanggil memperhatikan lah Pak. Jadi tatkala orang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, dia tidak merasa dipanggil, berarti dia tidak nyambung. Kalau ibarat apa namanya, gelombang, dia tidak nyambung. Kalau HP tidak kasih sinyal. Kadang-kadang kan orang ribut di rumah ngapa HP yang sikok lancar apa namanya internetnya yang sikok tidak ya, karena tidak sama gelombangnya. Nah, jadi urusan kita masing-masing Pak sebetulnya Pak, bukan harus diomong ke ustadz atau kiai, bukan. Kalau dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tidak terpanggil ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah, tidak terpanggil, ya sama bagaikan HP tidak kate sinyal. Nah, kalau sinyal keimanan itu tidak kate, itu memang disebutkan oleh ulama, oleh Quran dan Sunnah, iman itu memang yazidu wa yanqus, tambah dan kurang. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab Sahih Bukhari itu al-imanu qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Itu Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi iman itu memang qaul, kata-kata, dan amal, perbuatan, bukan hanya ngomong tapi ada perbuatan. Dia bertambah, dia berkurang. Jadi kalau seruan masuk ke dalam Islam secara keseluruhan ini tidak merasa dipanggil, aku sholat baik yang Islam, apalagi puasa Islam, cuma mau nikahan tidak dong, kalau bab ekonomi tidak dong. Akhirnya rajin sholat tapi laju juga dengan rentenir, berarti mujazza, syahsiyatun mujazza, pribadi yang kan itu kecenderungan sekulerisme sekarang. Amun sholat jadi milu Islam gitu, cuma namun ekonomi tidak dong, atau puasanya Islam tapi acara-acara kemasyarakatnya tidak ada perlu dengan maksiat, ya sudah, itu berarti tidak pada posisi ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silm. Jadi itu menjadi evaluasi diri masing-masing Pak, tidak perlu dikata ke wong oh itu apa. Nah itu kalau itu dikatakan wong, biasanya kan kita ditanya tentang sesuatu, kita jelaskan hukumnya begitu. Jadi tantangannya itu masing-masing. Makanya di akhirat kakek dihisab juga masing-masing kan. Apa baca kalau aku kiai, aku ngomong dengan Tuhan kayak Tuhan, aku tuh kiai, baca tak? Anaknya begajul tapi bapaknya kiai, bisa menyelamatkan? Tidak wah, dewek gitu tuh. Makanya ada cerita Kan'an dengan Nabi Nuh, Nabi Lut dengan bininya, Nabi Muhammad dengan mamangnya. Ada baca Pak, dewek-dewek. Makanya dalam surah Al-Abasa wa Tawalla itu idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Maka ayat ini ya ayyuhalladzina amanu itu pertama menjadi urusan kita masing-masing. Kalau membaca ayat ini terpanggil tidak dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti kalau tidak sinyal iman kita sedang tidak kate atau sedang lemah. Kalau kedak kate bingung lah Pak ya. Ustaz Imam jadi ingat tahun 2002 Pak, 2002 Ustaz Imam itu keluarganya bertugas di kampung agak dusun 30 kilo dari Lubuk Linggau, Trawas namanya, dusun Trawas. Tidak katik sinyal Pak di situ. Kalau bisa Ustaz Imam nak nilpun ke Palembang itu naik, ada salah satu bukit sekitar sekilo dari puskesmas tempat isi saya tugas itu, Ustaz Imam naik dulu. Ke bukit itu nyari-nyari apa? Sinyal zaman itu tahun 2002. Nah kapan ada baru kita ngubungi saronya amun ndak katik sinyal itu.
Nah, dalam konteks keberagamaan kalau iman tidak kasih ya susah. Tidak terpanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu. Nah, saya menyampaikan ayat ini udkhulu fis-silmi kafatan, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ada walaupun riwayat yang disitir oleh Imam Ibnu Katsir itu ada di antara riwayat lemahnya itu beberapa tokoh Yahudi yang sudah masuk Islam seperti Abdullah bin Salam dan yang lain. Itu kan kalau di agama Yahudi mereka, di agama sebelumnya, mereka itu mengagungkan hari Sabtu, ya kan, mengagungkan hari Sabtu. Kemudian mengharamkan daging unta, Pak. Dan minta izin sholat dalam sholat malam itu baca kitab Taurat oleh dia itu. Maka kemudian walaupun ini riwayatnya riwayat dhaifah ya, lalu kemudian turun ayat ini. Jadi meskipun kamu ulama Yahudi sebelumnya, kapanlah datang ini syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, maka kamu harus masuk ke keseluruhan. Nah, agar kita sedikit-sedikit ngerti, Pak, Bapak buka daftar isi Sahih Bukhari aja lah, Jami'us Sahih itu. Mulai dari bab wahyu, kitab Bad'il Wahyi, sampai nanti kitab tentang surga neraka, ada semua hadis di situ. Jadi ada kitab Bad'il Wahyi tentang wahyu, kitabul iman ada, kitabul ilmi ada, kitabut thaharah tentang bersuci ada, sholat ada, zakat ada, apalagi puasa, kemudian beberapa hal tentang hukum berbisnis dan seterusnya, lengkaplah itu. Nah, orang yang belajar hadis, belajar fikih, ngerti fisil mikafahnya itu gitu. Maka ada kejadian ya, ini baru tahu juga aku, Pak. Di lingkungan saya itu ada wong istilah nitip acara hajatan, Pak. Wong dari hulu ke hilir situ. Aku tidak tahu kalau ada kesenian yang maksiat di acara itu. Sudah bahasa jamaah, nah Ustadz Imam terjebak hadir karena kita bertetangga baik ini kan, hadir atas undangan tetangga. Nah, selesai hajatan ku bilang dengan jamaah, Pak, sebetulnya kita di Indonesia ini kan ngakunya mazhabnya apa, Pak? Syafi'i kan. Cuma Syafi'i itu hanya ribut kalau udah kata kunut baik kita orang Indonesia nih, iya kan? Mazhab Syafi'inya hanya ribut kalau tidak pakai kunut, kalau yang lain tidak terti. Dalam mazhab Syafi'i boleh tidak kamu hadir di hajatan yang di situ ada maksiatnya? Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, Pak. Haram hadir di hajatan yang di situ ada maksiatnya. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu keras dalam hal ini, termasuk dalam musik keras mazhab Syafi'i itu. Nah, gitu kan? Ku bilang dengan jamaah, kamu yang mengadakan acara maksiat itu kamu tanggung jawabnya besar di hadapan Allah, karena kamu yang memulai, kamu yang menghadirkan. Nah, maka sebetulnya kita ini ngakunya mazhab Syafi'i, tapi kalau di hajatan biasa nian barang maksiat itu dihadirkan, padahal dalam mazhab Syafi'i tidak boleh kita hadir. Nah, yang itu dipakai tidak Indonesia? Tidak kan? Tidak, karena tidak lemak yang ini yang ditinggalkan oleh wong. Hanya kalau tidak kunut jadi kata bukan ahli sunnah gitu. Itulah jadi keberagamaan yang sebetulnya jadi tertutup kita itu untuk memahami agama lebih luas. Maka kembali fisil mikafah itu baik Quran, maudhu'atul Quran. Maka sekarang ada ulama modern itu sekarang menyusun kitab namanya At-Tafsirul Maudhu'i lil Qur'anil Karim, tafsir per tematik. Itu juga ada bahasa Indonesianya tuh, Pak, yang orang Indonesia nyusun tafsir tematik juga ada. Paling harganya sekitar 3,5 juta satu Quran penuh itu.
Kalau yang di luar negeri karena lebih luas lagi harganya sampai 5 juta dia satu setnya. Jadi kembali, tatkala orang-orang Yahudi ini meminta izin untuk hal yang kemasyarakatan, aku masih Nabi, masih nak ngagungkan hari Sabtu. Terus dalam konteks makan kulineran kami ini tidak makan apa namanya? Makan unta, tidak. Gitu kan? Maka turunlah ayat ini. Oh enggak, kamu harus masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Itu yang dimaksud dengan ayat 208 itu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ada beberapa tafsir apa langkah-langkah setan. Memang orang menjauhkan dari agama itu tidak sekaligus. Jadi siko itu ya. Misalnya Zuimar itu misionaris Kristen di Syria pada zaman penjajahan Inggris di Timur Tengah dulu dia mengatakan mengangkat Quran dia. Kata Zuimar, kita memurtadkan Muslim dari Islam itu akan sulit. Karena wong Islam itu walaupun tidak sholat, kalau dikatakan kafir ngapa dia, walaupun tidak sholat kalau dikatakan kafir baca ngapa dia. Kita tugas kita ini, kata misionaris Zuimar, saya baca di beberapa buku yang dikarang oleh wong Arab, kita tugas kita bukan menjauhkan bukan mengeluarkan Muslim dari Islam. Itu berat, kalaupun terjadi itu bonus baik. Tugas kita itu menjatuhkan Quran dari umat Islam, dipegangnya Quran. Kalau ini masih dikaji, kalau ini diamalkan, tangeh masuk kita Palembang, kita baca memurtadkan mereka. Maka tujuan kita menjauhkan orang dari Quran, menjauhkan orang dari ulama, ngikuti apa? Ngikuti orang-orang yang tidak terlalu ngerti agama. Sekarang ini agak bahaya sebetulnya, seperti siaran-siaran live itu agak berbahaya kalau ditanya hukum, Pak. Ngapa? Kita kalau jadi ustadz siaran live di TV, Pak, ditanya tidak ngerti, kita ngomong tidak ngerti, Pak, mana? Kayak khawatir dikatoi wong lolo. Tapi nak jawab apa-apa nekat, yang tidak ngerti jawab. Kira-kira ya dhallu fa'adhallu, sesat dan menyesatkan. Misal Bapak ditanya, Pak, ada tidak dalil larangan nendang wong tua dalam Quran? Cari ayatnya, make apa namanya, Google, make apa terserah. Ketemu tidak kata-kata janganlah kamu nendang bapak umak kamu? Kate, tidak ketemu dah. Makanya bahaya juga sebetulnya kalau selalu dalam hal apa saja tuh kita nak nanya nasun zahiran, mana dalil zahirnya. Nah bahaya itu memahami yang cah itu. Ngapa Ustaz? Lah ya tadi ditanya wong jak ada nih. Coba cari ke dalilnya, larangan nendang wong tua. Temu tak ke? Tidak ketemu, Pak. Yang ada mesti kamu akan buka ayat, wa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Itu yang ditemui. Lalu pertanyaannya, mana hukum nendang tadi? Kate nas zahirnya kate. Maka kita mengikuti ilmu ulama dulu mengatakan begini, Al-Quran menyebutkan hal yang diharamkan terkait dengan orang tua itu dari tingkat yang paling rendah mengatakan gitu. Tahu bahasa kitanya apa? Ngatakan menyakiti wong tua dengan mengatakan baik dak boleh. Atau kejadian yang sekarang nih, gara-gara rebutan harta
Akhirnya umatnya diadukan ke pengadilan, sidang di pengadilan. Nyakiti wong tua udah main itu, Pak. Nyakiti wong tua. Itu tidak disebutkan dalam Quran, date itu. Oh, jadi yang mengharam terkait hal yang haram dengan terhubungan orang tua itu yang terendah pun tidak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Maka lebih haram, nendang apa itu, ayat ini menunjukkan lebih haramnya perbuatan yang lebih menyakiti orang tua daripada mengatakan kata-kata kepada orang tua. Makanya Quran itu, Pak, tidak katik bahasa pola hubungan kita dengan orang tua itu dalam Quran kecuali ihsana, husna, ma'rufa. 3 kata ini. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalau dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dalam surah Al-Ankabut husna, saya lupa ayatnya. Jadi facak kita beralasan macam-macam nak nyakiti wong tua ndak kate, dalam Quran ndak kate. Jadi boleh kita tidak taati kalau perintah dia melanggar aturan Al-Quran dan Sunnah, menyebabkan bermaksiat kepada Allah, tidak taat, tapi tetap memperlakukan orang tua dengan baik. Tidak kate alasan boleh menyakiti wong tua, tidak kate dalam Quran. Sekalipun dia gitu. Maka saya oleh adik saya yang paling kecil tuh kan, saya sering ngasih dana dengan orang tua. Adik saya bilang, "Mas, nggak usah lagi ngasih duit ke ibu," katanya. Kenapa? Saya bilang, karena nanti duitnya dikasihkan ke mas yang lain, yang itu katanya. Apa saya bilang, Pak? Dek, kewajiban saya ngasih orang tua. Kalau sudah saya kasih berarti duit itu punya siapa? Punya emak. Nak dikemanokan oleh emak, nak dijonokan ke anak yang mana, terserah dia. Jadi amun kau pengen minta baik dengan emak itu, ndak usah kau nyalahkan emak karena emak itu ngasih kakak yang lain, ndak usah. Kau minta baik dengan dia. Oh, yang itu boleh, yang kau nyalahkan itu jangan. Gitu ya. Nah, jadi masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, Pak Nas. Semangat kita itu kalau belum baca wong banyak, minimal kita dewe masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Makanya seperti mantan rektor Al-Azhar misalnya Syekh Muhammad SAW itu mengarang buku Al-Islamu Aqidatun wa Syariah. Al-Islamu Aqidatun wa Syariatun wa Suluk. Jadi Islam itu ya akidah ya Islam, ibadah ya Islam, syariah, kemudian akhlak juga Islam, termasuk isyarat. Di dalam sejarah Rasul, perpindahan Rasul meninggal ke Abu Bakar sebagai khalifah, dasarnya apa, Pak? Kenapa Abu Bakar dipilih? Awalnya itu Ansor mengatakan minna amirun wa minkum amir kepada orang Muhajirin. Kata Ansor, yang nolong Nabi ini kami, dia diusir oleh Mekah ini, kamilah yang nolong Nabi. Tetapi memang kamu lebih dulu Islam dari kami. Maka Ansor mengusulkan setelah Nabi meninggal, minkum amir, dari kamu wong Muhajirin ada pemimpin, minna amir, dari kami juga ada pemimpin. Bahkan sudah yang Ansor itu sudah dibaiat, dia sudah dibaiat. Akhirnya terjadi rapat di Bani Saqifah itu, yang kemudian Umar bin Khattab mengatakan, dulu waktu Rasul sakit, Rasul kan minta digantikan jadi imam. Itu ada 2 riwayat, Pak, kalau di kita ahli sunnah itu. Jadi riwayat pertama itu menyebutkan Abu Bakar itu ndak kate di tempat, Rasul minta di Abu Bakar yang mewakili. Lalu sahabat lain itu menyampaikannya ke Umar, laju Umar lah jadi imam tadi. Nah, setelah selesai sholat, Umar bisa menangkap dari wajah Rasul, Rasul tidak menghendaki.
Nah, itu nanti terkonfirmasi dengan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Rasul mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, njuk tahu Abu Bakar agar menggantikan aku jadi imam. Kata Aisyah istri Nabi ini yang anak Abu Bakar, jangan suruh bapak Nabi. Bapak nih wongnya kalau membaca Quran galak cepat nangis. Kakek kalau tidak selesai imam katanya. Tidak, pokoknya harus Abu Bakar itulah. Ya Allah wa rasuluhu illa yakun Abu Bakar. 2 kali, 3 kali Aisyah tuh masih ngomong jangan bapak, nanti imamnya tidak sampai karena bapak neman cepet nangis. Jadi apa baca Quran bisa menangis itu luar biasa, Pak. Cuma bukan baca Quran nangis karena ingat utang, bukan karena ngerti makna Al-Quran itu. Akhirnya terkoreksi dan memang Abu Bakar Rasulullah hanya mengandagi Abu Bakar. Maka Umar tatkala kemudian Rasul meninggal dan jauh hari, Pak, itu Al-Abbas paman Nabi itu sudah pernah mengajak Abu Thalib, mengajak Ali bin Abi Thalib, Ali, ayo kita temui Muhammad, ketemui Nabi. Apa dia katanya? Kaget kalau Nabi meninggal itu siapa yang gantikan dia sebagai pemimpin umat. Kalau memang keturunan kan kita ceto tahu, kita inilah keluarga besar dia. Gitu kan, kata Ali lah, enggak, saya tidak mau. Nanti kalau kita nanya itu ke Nabi dan ternyata Nabi ngomong bukan atas dasar keturunan, maka orang tidak akan lagi percaya, ngenjuk lagi ke keluarga Nabi SAW. Maka tatkala kemudian terjadi meninggalnya Nabi, Umar bin Khattab mengatakan menggunakan dasar bahwa Rasul menunjuk wakil dalam mengimamin sholat Abu Bakar itu sebagai imam sholat, itu isyarat dari Nabi SAW bahwa pemimpin setelah beliau adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Penutup pengajian ya. Kan masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Kalau di sini, Pak, kita di masjid ini yang jadi imam ini niatnya wajib apa sunnah? Yang jadi imam pernah bahas fikihnya enggak? Niat jadi imam itu wajib apa sunnah? Jadi saya kasih tahu, niat jadi imam itu sunnah. Niat jadi makmum wajib. Niat jadi makmum. Jadi kalau ada wong dewaan sholat zuhur, kamu belum sholat zuhur, kau tepuk bahu dia, kau ngimam bermakmum dengan dia, sah tak? Sah. Jadi sebetulnya milih imam itu tugas makmum. Jadi kalau dalam kepemimpinan kira-kira yang harus sibuk mengetahui itu yang pemilih apa yang dipilih? Yang memilih, Pak. Kamu menjadikan imam yang bacaannya salah semua tajwidnya, tidak sah. Salahnya dalam sholat ya, tidak sah. Jadi harus kita yang sibuk memang. Maka Ustaz Imam itu punya kawan kuliah ya, taruhlah kalau nilai bacaan itu kadang besar saya dikit lah, misalnya saya dapat nilai 97, dia dapat 95, cuma dia hafal Quran, aku tidak. Jadi kalau kami kalau sedang sholat dulu pada waktu mahasiswa itu, kalau ada aku dia tidak galak ngimam, Mas Imam enggak. Jadi akhirnya ku gotonglah badan dia, ku letakkan di pengimaman sini. Oh, kau jadi imam sini. Mungkin Mas Imam enggak, karena kamu hafal Quran, aku kan tidak. Jadi mengangkat pemimpin itu, kata Al-Imam Abul Hasan Amawardi, ulama besar Syafi'i yang kitabnya sering disebut Profesor Yusril Iza Mahendra itu Al-Ahkamus Sultaniyah, mengangkat pemimpin itu hukumnya wajib, sama dengan kita berniat menjadi makmum. Berniat jadi imam itu sunnah gitu. Kira-kira kegiatan kita milih pemimpin itu dipertanggungjawabkan enggak dalam keyakinan akidah kita?
Kalau ada yang tidak dipertanggungjawabkan di akhirat, milu kita. Tidak Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tidak, dalam kesunyian malam, dalam keheningan ruang-ruang orang memilih, itu masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allahnya itu. Tidak berjamaah, tidak. Nah, itulah dia. Jadi sebetulnya dalam Islam tuh lengkap, sampai memilih pemimpin itu ada memang. Ada. Dan sesibuk itu dulu setelah Rasulullah SAW meninggal, bahkan dulu hampir-hampir antar orang Ansor itu hampir begucu dulu gara-gara memilih pemimpin ini, karena orang Ansor yang sebelah tuh dukung orang Muhajirin yang memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bahasa Umar bin Khattab itu, radina li Abi Bakrin ayyakuna imamana fil umuril akhirah wa nardahu fi umurina dunyawiyah, atau kama qala radhiyallahu an. Jadi kata Umar bin Khattab, kita ridha Abu Bakar sebagai pemimpin ibadah ukhrawiyah kita, yaitu sholat, maka kita rela dia sebagai pemimpin kita dunyawiyah. Jadi itu seperti itu. Bahkan kita kalau dalam Sahih Muslim nama babnya tuh Kitabul Imarah, kalau dalam kitab Sahih Muslim. Makanya Pak, jadi pemimpin itu lebih sulit daripada jadi kiai Pak, ya. Jadi pemimpin yang adil itu lebih sulit. Kalau kita jadi kiai ini kapan ngerti Quran, pinter apa, tafsir, pakam, jadi ustadz lah itu. Entah disebut ustadz, entah disebut kiai, kiai ya, kiai, atau disebut tuan tengku, atau disebut tuan guru, apalah namanya di Indonesia. Itu berhadapan begitu. Tapi jadi pemimpin adil itu berhadapan dengan manusia. Maka atas orang yang kesusahan menjadi pemimpin yang adil itulah Allah dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim menyebutkan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun. Imam yang adil adalah orang yang pertama mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bangsa Indonesia mendapatkan imam yang adil, yang sehingga kehidupan dunia dan akhirat kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi cerita suami istri tadi, jadi yang benarnya siapa? Oh ya. Jadi setelah terlahir anaknya persis seperti yang diceritakan, yang disifati oleh Rasulullah, sehingga Rasul tahu berarti yang bohong siapa Pak? Yang perempuan. Lalu para sahabat nanya, ngapa kau berbohong dengan Nabi? Nabi kan ngenjuk apa tadi? Ngenjuk kesempatan. Kalau kamu nak ngakui baik. Betina ini ngomong ke aku, ndak pingin sepanjang sejarah kakek suku kita disebut sebagai suku yang ini gitu. Jadi akhirnya yang benar adalah bahwa suami itu benar dari yang melihat. Jadi ini menjadi hukum yang berbeda kalau orang melaporkan tindak, maka tuduhan zina itu dalam Islam sulit Pak, tidak bisa dilaporkan kalau tidak nyingo. Jadi kalau ada betina lanang keluar dari rumah janda, boleh tidak kamu nuduh zina? Janu itu zina caknya itu. Boleh cak itu? Tidak. Jadi perbuatan zina itu harus dilihat dengan mata ini untuk dia bisa menuduh orang zina. Nah, cuma zaman Nabi zina itu tidak pernah dibuktikan. Zina itu dia laksanakan hukum karena pengakuan pelakunya. Jadi zaman Nabi itu jadi dosa zina ini dari kasus Ghamidiyah, kasus Ma'iz, lanang dan perempuan, tapi di kasus yang berbeda, itu semuanya karena pengakuan Ma'iz dan karena pengakuan Imra'atun Ghamidiyah, bukan karena dibuktikan sianu enggak. Berarti kesadarannya lebih tinggi Pak ya. Kalau korupsi cah itu kira-kira ngaku dewek terus balik ke duit dewek,
tidak keluar serupiah pun negara untuk mengembalikan duit negara kan. Nah, itu jadi kalau dalam konteks hukum ini kesadaran paling tinggi Pak, yaitu diakui oleh pelakunya. Jadi Maiz itu ngaku dia berzina, Imratun Ghamidiyah itu ngaku. Makanya dalam Islam, dalam sejarah pelaksanaan hukum Islam juga Pak, jarang ada tuduhan zina kemudian dibuktikan. Kebanyakan adalah pengakuan tanpa tekanan dari yang bersangkutan. Tatkala Maiz datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini zanait, ya Rasul saya berzina. Kata Rasul, mungkin abak ngeremes bae, mungkin kamu cuma megang-megang bae. Jadi Rasul itu ingin menegaskan bahwa dia memang melakukan zina. Jadi yang tadi kasus tadi Pak, yang ternyata terlahir bayi itu persis seperti ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, kalaulah belum ada yang keputusan yang lain tentu akan lain ceritanya gitu. Nah, jadi akhirnya seperti itu. Makanya Imratun Ghamidiyah itu Pak dirajam setelah menyapih anaknya. Jadi pada waktu dia hamil ditunggu lahir, tatkala sudah melahirkan ditunggu sampai anaknya 2 tahun disapih, baru dilaksanakanlah hukuman rajam. Dan Rasul memberikan persaksian di hadapan para sahabat, ibu ini Imratun Ghamidiyah yang taubat dari zinanya itu, kata dia telah bertaubat yang pahala taubatnya kalau dibagikan ke seluruh penduduk Madinah berlebih. Jadi di akhirat tidak lagi wallahu alam bisawab. Suruk sudah ya. Ini aja mungkin kajian Pak. Kalau ada salah itu kelemahan Imam Mansur, kalau ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.